Kami dari kelompok H kelas SP2 akan mempresentasikan jurnal yang berjudul Glycated Hemoglobin in the Diagnosis of Diabetes Mellitus in a Semi-Urban Brazilian Population. Pernah nggak sih kita melihat seseorang yang terlihat sehat tapi ternyata sudah menderita diabetes bersadar? Faktanya, diabetes sering berkembang secara perlahan tanpa gejala yang jelas hingga banyak penderita baru terdiagnosis setelah muncul komplikasi. Menjadi masalah serius karena keterlambatan diagnosis dapat meningkatkan risiko komplikasi seperti penyakit jantung, gangguan saraf, dan ginjal loh. Oleh karena itu, diperlukan metode diagnosis yang akurat tetapi juga praktis dan mudah digunakan dalam screening populasi. Dalam praktis klinis, terdapat beberapa metode yang umum digunakan untuk mendiagnosis diabetes, yaitu HbA1c, fasting plasma glucose atau FPG, dan oral glucose tolerance test atau OGTT. HbA1c merupakan parameter yang menggambarkan rata-rata kadar glukosa darah dalam jangka waktu sekitar 2 hingga 3 bulan, sehingga dapat memberikan gambaran kondisi kronis pasien. Sementara itu, FPG mengukur kadar glukosa darah saat puasa, dan OGTT mengukur respons tubuh terhadap beban glukosa dalam waktu tertentu. Masing-masing metode ini memiliki kelebihan dan keterbatasan, baik dari segi akurasi, kemudahan pemeriksaan, maupun stabilitas hasil. Penelitian ini menggunakan desain cross-sectional atau potong lintang yang dilakukan pada populasi semi-urban di Brasil yang melibatkan 714 responden. Seluruh responden tersebut akan menjalani serangkaian pemeriksaan, yaitu pemeriksaan HbA1c, pemeriksaan kadar glukosa darah puasa, serta tes toleransi glukosa oral. Selain itu, dilakukan perhitungan resistensi insulin menggunakan metode Homeostasis Model Assessment of Insulin Resistant atau HOMA-IR untuk melihat hubungan dengan kadar HbA1c. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan kurva Receiver Operation Karakteristik atau ROC untuk menentukan nilai cut-off yang paling optimal dalam mendiagnosis diabetes dan prediabetes. Hasil penelitian menunjukkan prevalensi pada diabetes sebesar 14,7%, sedangkan pada prediabetes sebesar 14,2%. Nilai cut-off atau nilai ambang batas HbA1c yang optimal untuk diagnosis diabetes kurang lebih sekitar 6,8%. Hal itu memberikan keseimbangan terbaik antara spesifitas dan juga sensitivitas. Menariknya, nilai ini lebih tinggi dibandingkan dengan standar internasional yang umumnya menggunakan 6,5%. Hal itu menunjukkan bahwa adanya kemungkinan perbedaan karakteristik populasi. Untuk prediabetes sendiri, nilai cut-off yang diperoleh sekitar 6%, namun dengan akurasi yang jauh lebih rendah. Analisis lebih lanjut menggunakan kurva ROC menunjukkan bahwa HbA1c memiliki nilai under the curve atau AUC sebesar 0,85 untuk diagnosis diabetes yang menunjukkan performa diagnostik yang baik. Namun, untuk prediabetes, nilai AUC hanya sebesar 0,61 yang mengindikasikan kemampuan deteksi yang kurang optimal. Jika dibandingkan dengan metode lain seperti FPG dan OGTT, kedua metode tersebut memiliki nilai AUC yang lebih tinggi sehingga lebih akurat dalam mendeteksi diabetes. Meskipun demikian, HbA1c tetap memiliki keunggulan dalam hal kemudahan penggunaan karena tidak memerlukan kondisi puasa dan lebih stabil terhadap variasi harian kadar glukosa. Keterbatasan HbA1c dalam mendeteksi prediabetes kemungkinan disebabkan karena parameter ini mencerminkan kadar glukosa jangka panjang, sehingga kurang sensitif terhadap perubahan glukosa yang masih ringan. Selain itu, nilai HbA1c juga dapat dipengaruhi oleh
faktor lain seperti kondisi eritrosit, anemia, atau faktor genetik lain sehingga dapat mempengaruhi akurasi hasilnya. Perbedaan nilai cut-off yang ditemukan dalam penelitian ini dibandingkan dengan standar internasional juga menunjukkan bahwa faktor populasi seperti etnis dan juga lingkungan dapat mempengaruhi hasil diagnosis. Secara keseluruhan, HbA1c merupakan metode yang cukup efektif dan praktis untuk diagnosis diabetes, namun memiliki keterbatasan untuk mendeteksi prediabetes. Oleh karena itu, penggunaan HbA1c sebaiknya dikombinasikan dengan metode-metode yang lain untuk meningkatkan akurasi diagnosisnya. Dengan memahami kelebihan dan juga keterbatasan dari masing-masing metode, tenaga kesehatan dapat memilih strategi diagnosis yang lebih tepat.